Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dan kembali beribadah masih dari rumah kita masing-masing yang dipandu oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, anak-anak kami, apa kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Asik deh. Adik-adik sekolah minggu, satu minggu sudah berlalu. Inang yakin semua adik-adik dalam keadaan sehat walaupun masih mengikuti ibadah di rumah. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami guru-guru sekolah minggu boleh mengadakan kegiatan kebaktian kami ya Tuhan. Walaupun adik-adik sekolah minggu saat ini mengikutinya dari rumah. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, biarlah kebaktian kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan buat adik-adik sekolah minggu. Mungkin mereka Tuhan sudah rindu untuk datang beribadah ke gereja. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada waktu yang indah yang akan Kau berikan kepada kami. Sehingga nantinya kami boleh kembali bersama untuk beribadah di dalam gereja. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga ya Tuhan buat teman-teman kami yang belum bisa bergabung saat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa yang memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman kami Riris yang pada saat ini masih dalam pemulihan dan sedang berada di rumah. Engkaulah Tuhan yang memberkati. Buat anak Inang, Borlingga, Haris yang pada saat ini juga ya Tuhan sedang sakit, kiranya Engkau mengurapi dia ya Tuhan. Berikanlah baginya Tuhan kesempatan kembali untuk boleh sehat, agar kami boleh bersama-sama Inang tersebut untuk mengikuti ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Tuhan banyak dosa yang kami lakukan. Mari Bapa, sempurnakanlah kami dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Mari Memuji Tuhan. Semuanya berdiri dan berdoa. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi,
Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita semua adalah Laskar Kristus. Mari kita nyanyikan pujian Saya Laskar Kristus. Hukum Taurat pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Kita ikuti bersama-sama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat
melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat lagu pujian kita, Allahku besar. Berdiri, marilah kita berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan. Untuk meminta pengampunan dosa kita, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16, demikian bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mengangkat lagu pujian dengan lagunya Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita.
Anak-anak, kita kembali berdiri, berdoa. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana anak-anak seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk, kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita mau mendengarkan kabar sukacita. Ayo adik-adik, siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitab. Kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sahabatku sekolah minggu, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, khotbah pada minggu ini. Sebelumnya, mari lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu menyertai kami hingga pada pagi hari, di hari yang Tuhan kuduskan ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kami kekuatan oleh Roh Kudus, sehingga kami anak-anak sekolah minggu diberi kemampuan untuk mendengar, mengerti, dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi. Kita bersyukur karena sampai pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabatku anak sekolah minggu yang sedang memegang Alkitab, mari kita membuka firman Tuhan dalam ibadah hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Kalau memang bisa dibaca di handphone, silakan, tidak apa-apa. Saya akan membacakannya, mari kita ikuti
secara bersama-sama. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupanya wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabatku anak sekolah minggu, ada satu cerita yang menarik yang saya alami pada minggu yang lalu. Menariknya demikian. Saya berkunjung ke rumah keluarga di Medan karena sesuatu urusan. Dan ketika saya berada dalam rumah keluarga yang saya kunjungi ini, kebetulan juga ada keluarga lain yang datang di situ. Dan keluarga ini punya anak yang kecil yang mungkin masih berumur kurang lebih 3 tahun. Di ruang tamu itu ada beberapa gambar Tuhan Yesus. Dan anak kecil ini memperhatikan beberapa gambar itu. Dan setelah memperhatikan gambar Tuhan Yesus, anak kecil ini bertanya kepada bapaknya yang duduk di sampingnya, "Pak, kok Tuhan Yesus tidak pakai sepatu?" Bapaknya tersenyum, belum lagi dijawab. Anak ini bertanya yang kedua kali, "Bapak, lihat itu, kok Tuhan Yesus bisa terbang tidak pakai sayap?" Karena ada gambar di mana Tuhan Yesus berada di tengah-tengah awan. Kemudian bapaknya menjawab, "Iya nak, Tuhan Yesus kadang tidak membutuhkan sepatu. Tuhan Yesus kadang tidak membutuhkan sayap untuk bisa terbang." Datang anak ini bertanya lagi kepada bapaknya, "Kenapa Pak kok bisa begitu?" "Karena dia adalah Tuhan."
Sahabat-sahabatku anak sekolah minggu, mungkin anak kecil tadi itu belum sepenuhnya bisa mengerti siapa yang dalam gambar itu, yang notabene-nya adalah gambar Tuhan Yesus. Mungkin juga anak kecil itu belum bisa menerima dengan sepenuhnya jawaban dari bapaknya. Tetapi itulah sesungguhnya, karena dia adalah Tuhan, dia bisa berada di mana, dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki, dia bisa berada dalam kemuliaannya di antara awan, bisa juga menjumpai orang yang sudah meninggal dahulu, yaitu Musa dan Elia, bisa berdiri tidak berpijak pada bumi. Itulah yang maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Seperti peristiwa di mana Yesus dipermuliakan di gunung pada perikop kita hari ini. Yesus sedang berbicara dengan dua orang, Musa dan Elia. Kaki mereka tidak berpijak pada bumi. Ada awan yang menyelimuti. Rupa wajahnya berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan anak-anak sekolah minggu, sahabat-sahabatku, mungkin saja masih banyak hal yang di luar kemampuan kita mengerti dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan. Tetapi oleh kemuliaannya itu ada satu hal yang menarik. Yang pertama, orang-orang yang melihat kemuliaan Yesus, orang-orang yang berada di dekat Yesus seperti muridnya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus, merasa berbahagia. Itu harus diingat loh anak-anak sekolah minggu, sahabat-sahabatku. Siapapun kalau dia berada dekat Tuhan dan Tuhan berkenan menjumpainya, pasti hidupnya berbahagia. Pasti dia selalu kepingin untuk berlama-lama dengan Tuhan. Pasti dia bersukacita, bukan bersukacita karena hal-hal lain, bukan karena uang jajan, bukan hanya sekedar karena nilai bagus, bukan oleh permainan, tetapi dia pasti berbahagia seperti pengalaman Petrus, pengalaman Yohanes dan Yakobus. Dikatakan dalam ayat 33, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ingat sahabat-sahabatku anak sekolah minggu, kapanpun, dimanapun, Yesus sebagai Tuhan bisa menjumpai dimanapun kita berada, bisa hadir dalam hati kita, bisa hadir dalam rumah kita, karena Dia akan menampakkan kemuliaannya dan kemahakuasaannya. Oleh sebab itu, sahabatku anak sekolah minggu, jangan ragu untuk berdoa, memohon penyertaan dan pertolongan kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat. Dan yang terakhir, jangan sampai hidupmu tidak berbahagia karena tidak merasa dekat dengan Tuhan Yesus. Dimanapun, Tuhan akan menjawab seruan kita. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun, Yesus akan selalu senang menjawab, mendengar, hadir karena doa-doa anak sekolah minggu. Semoga hidupmu berbahagia, semoga
bersama keluarga kamu juga berbahagia dan selalu untuk bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang mengajak kami lewat firman-Mu bahwa di dalam iman, oleh iman, kami akan senantiasa melihat kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan adalah Mesias yang maha kuasa, yang bisa bersama-sama dengan kami setiap waktu, mendengar lagu pujian kami, menjawab doa-doa kami, dan kehadiran Tuhan di dalam hati, di dalam rumah kami, di dalam hidup kami akan menjadikan anak-anak sekolah minggu beserta keluarga beroleh kebahagiaan dan sukacita. Hanya di dalam Tuhan kami kuat untuk menjalani hidup ini, yang mungkin anak-anak sekolah minggu sudah mulai bosan belajar di rumah, sudah mulai bosan karena tidak bisa bermain seperti biasa dengan teman-temannya, bosan karena tidak bisa rekreasi seperti pada waktu-waktu yang lalu, dan mungkin karena banyak hal yang lain. Tetapi karena kami merasa bahwa Tuhan selalu menyertai, menolong kami pasti dikuatkan untuk selalu bersukacita dalam nama-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, abang, adik, kakak, saudara kami, berkati guru-guru kami, guru sekolah minggu, berkati ya Bapak, guru-guru kami di sekolah, dan semua teman-teman kami bermain dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang menyertai. Ampuni kami dari kelemahan dan dosa kami, oleh karena kasih setia-Mu yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari siapkan persembahanmu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 15, Sekolah Minggu HKBP.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.